Itu janji Allah di dunia. Ahlul iman yang mensyukuri kita, mensyukuri iman kita itu mesti indikasinya satu, mesti dilapangkan dan ditentramkan hatinya. Itu tentramnya hati, lapangnya hati itu bukan diukur dengan gaji yang banyak setiap bulan, dengan bagus dan mewahnya rumah ataupun fasilitas hidup, bukan. Mereka tertipu saja. Bukan diukur dengan itu. Janji Allah ketika ahlu takwa itu di dunia mesti dilapangkan hatinya. Itu yang kami maksudkan surga dunia, para ulama menyebutnya. Nah, ini tidak bisa masuk dan merasakan nikmat surga dunia berupa insirahul sadri, insirah, lapang dan bahagianya hati ini. Terus di nomor 2, kalau tidak begitu mesti taisiru fi umurihim, dimudahkan urusannya itu menghadapi problem masalah itu dia santai saja. Malaikat sudah turun, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Orang kalau hidup itu yang dipikir apa tuh? Walaupun kita sudah masa-masa karir sudah di atas 40, di atas sudah apalagi pensiun, yang dipikir kalau tidak masa depan, masa lalu mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Yaqulu tabarakallahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, dan makna ayat ini banyak di beberapa surat di dalam Al-Quran. Kalau kunci pokok dalam hidup ini adalah nikmat Islam dan iman, itu pokok kunci. Sudah, kalau tidak ada itu lebih baik mati. Atau ayat yang masyhur sering dibaca oleh imam kita, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, baik itu kekafirannya karena ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, atau kekafirannya karena musyrik, dia masih syirik, Buddha, Hindu, Konghucu, aliran kebatinan, karena kesyirikannya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, atau orang-orang yang musyrik, itu diancam oleh Allah juga fi nari jahannam, di neraka jahannam yang khalidina fiha, dia kekal di dalamnya, tidak akan bisa keluar, kemudian juga kekal di dalamnya, tidak akan ada henti-hentinya siksaan itu. Itu maksud kami,
kalau dibahasakan dengan narasi kita, ini kunci pokok hidup ini, iman Islam kita ini. Sudah, jangan kita bergeming dengan simbol-simbol dunia dan manisnya gula dunia. Nah begitu. Karena begini para bapak, jenengan renungkan dalam sejarah, nikmat itu tidak akan pernah bergeser. Nikmat apapun itu tidak akan pernah bergeser, dipindah oleh Allah ketika nikmat itu disyukuri. Pada saat nikmat itu diabaikan, nikmat itu dicueki, nikmat itu tidak disyukuri dan dipelihara, maka dengan kehendak Allah akan dipindah nikmat itu dari tempat yang disia-siakan. Contoh, ketika penduduk Mekah, mereka diberi nikmat oleh Allah, dibangkitkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Arab Quraisy, tapi mereka tidak mensyukuri adanya nikmat Rasul, adanya nikmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka, hingga kemudian nikmat itu dicabut oleh Allah. Allah pindahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tempat yang lain, yaitu Madinah, karena penduduk Mekah tidak bersyukur dengan nikmat adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu kalau dari teori sejarah itu, sejarah seperti itu kita bawa pada diri kita, nikmat apapun, apalagi iman dan Islam kita, kalau kita mengabaikan, kita tidak mensyukurinya, nas'alullah as-salamah wal afiyah, akan dicabut oleh Allah, digeser dari diri kita, na'udzubillah. Makanya nikmat itu tidak akan pernah pergi dan dicabut oleh Allah, dipindah ke tempat-tempat lain ketika nikmat itu disyukuri. Begitu nikmat itu diabaikan, tidak disyukuri, dicueki, maka Allah cabut nikmat itu, dipindah kepada mereka yang mau mensyukuri nikmat itu. Nah, bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap iman dan Islam kita, kita menikmati hidangan kita, hidangan menu yang telah direncanakan dan bagian daripada upaya mencerdaskan jamaah dan umat secara umum di masjid kita ini. Kemudian ayat tadi itu bukan perkara baru, hanya untuk menegaskan saja maksud kami kesyukuran kita, kesyukuran kita kalau kita dipilih oleh Allah sampai hari ini di atas iman, di atas Islam. Jadi kalau orang itu murtad, waman yartadid, murtad dari punya iman Islam, dalam fikih itu ada bab riddah. Riddah itu dari Islam malah dia terus memilih kekufuran, murtad. Atau nanti secara umum memang sampai dia mati tetap di atas kekafiran. Misalkan agamanya Kristen, ya kan? Kristen kan bukan Islam, padahal wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Meskipun maksud kami di negeri yang kita cintai ini itu diakui, tapi kita juga punya akidah sesuai dengan keyakinan kita umat Islam. Al-Quran yang mutlak, kitab yang paling agung, dan ini mukjizat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kalam Allah, bukan cakna manusia. Kalau pokoknya bukan Islam, bukan iman, sudah lebih baik mati. Artinya untuk apa hidup terus tidak meraih dan merengkuh iman dan Islam? Itu sudah siksaan tersendiri. Jabatan tingginya kayak apa, kedudukan tingginya kayak apa, terpandang dan terhormat karena karirnya seperti apa, melimpah ruah hartanya seperti apa, tapi kalau dia sebenarnya tidak ada iman, itu hanya pura-pura bahagia dan pura-pura tentram. Ditambah lagi, fayamut, mati tetap tidak di atas Islam, mati tetap di atas kekafirannya. Fayamut wa huwa kafir. Apa ancaman dari Allah dalam ayat itu? Fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sudah hancur, hanguslah seluruh kreasi kebaikan yang ia lakukan itu, hangus.
Wa qatimna mimma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan nanti karya, prestasi, amalan hati, amalan lisan, anggota badan dan perbuatannya itu ternyata dasar diterimanya sudah tidak ada, haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, hancur, habitat a'maluhum. Itu tidak hanya nanti di akhirat tertolak oleh Allah, tapi di dunia pun sudah begitu. Fit dunia, kalau tadi gegara murtad, dari lapang dan tentramnya hati seseorang. Kalau iman itu janji Allah di dunia. Ahlul iman yang mensyukuri kita, mensyukuri iman kita itu mesti indikasinya satu, mesti dilapangkan dan ditentramkan hatinya. Itu tentramnya hati, lapangnya hati itu bukan diukur dengan gaji yang banyak setiap bulan, dengan bagus dan mewahnya rumah ataupun fasilitas hidup, bukan. Mereka tertipu saja. Bukan diukur dengan itu. Janji Allah ketika ahlu takwa itu di dunia mesti dilapangkan hatinya. Itu yang kami maksudkan surga dunia, para ulama menyebutnya. Nah, ini tidak bisa masuk dan merasakan nikmat surga dunia berupa insirahu sadri, insirah, lapang dan bahagianya hati ini. Terus di nomor 2, kalau tidak begitu mesti taisiru fi umurihim, dimudahkan urusannya. Urusannya itu menghadapi problem masalah itu dia santai saja. Malaikat sudah turun. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Orang kalau hidup itu yang dipikir apa tuh? Walaupun kita sudah masa-masa karir sudah di atas 40, di atas sudah apalagi pensiun, yang dipikir kalau tidak masa depan, masa lalu mereka. Nah, kalau Allah sudah turunkan malaikat mendampingi dia, alla takhafu wala tahzanu, membisikkan, menanamkan di dalam hati, tak perlu kamu itu merasa takut. Takut apa? Takut menghadapi masa depan. Umurku sudah 50, sudah mau pensiun, aku masih punya bayi kecil umur 1 tahun. Anakku nanti bagaimana? Tak pernah dipikir seperti itu. Atau menghadapi perkara-perkara masa depan itu tidak pernah risau. Karena malaikat terus mengokohkan jiwa dan hatinya menghadapi problem apapun. Ahlu takwa, alla takhafu wala tahzanu. Tak perlu kamu takut terhadap masa depan dan tidak perlu sedih terhadap masa lalu. Masa lalu yang penuh maksiat, masa lalu yang penuh gelap. Ahlu takwa dicabut oleh rasa itu, diganti dengan mujahadah dan kesungguhan sisa-sisa umur hidupnya. Itu iman. Kalau tidak begitu mesti juga dilapangkan al-wasi'u rizki, dilapangkan rizkinya, dimudahkan urusannya. Tidak cukup itu, wajahnya berseri-seri. Jangan rasakan, pelaku maksiat itu mesti kelihatan gelap. Orang yang tidak beriman itu wajahnya walaupun dipoles kayak apa, gelap. Tapi orang yang malam hari dengan sembunyi-sembunyi menghadap Allah di saat orang banyak tidur, ataupun ketaatan dan kejujurannya karena Allah, tidak ada interest untuk siasat dan politik, merengkuh manusia agar menanamkan empati pada dia, wajahnya berseri-seri. Tidak cukup itu, bahkan malaikat pun diperintahkan oleh Allah, dan Allah pun kalau sudah senang pada hamba, umumkan malaikat yang ada di langit, wahai malaikat, aku telah cinta pada fulan, kalian harus mencintai. Malaikat Jibril menyampaikan pada seluruh makhluk yang ada di langit itu, kemudian penduduk yang ada di langit mencintai orang itu. Tidak cukup itu, rasa cinta Allah itu ditanamkan ke dalam hati makhluk-makhluk yang ada di bumi, meskipun mereka tidak kenal dan tidak tahu, tidak ada hubungan dengan orang itu. Rasa empati dan kesenangan di dalam hati itu diberikan oleh Allah. Itu kalau murtad hilang. Itu kalau mereka orang kafir tak ada. Belum nanti di akhirat, fid dunya wal akhirah. Di akhirat juga begitu. Tadi wa qadimna, kami datangkan lagi mimma amilu, seluruh karya prestasi amalnya. Terus faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan debu yang berterbangan. Oleh karena itu, para bapak sekalian, para ibu, kita syukuri ini. Maksud kami, nikmat yang mahal ini karena pokok. Kalau dengan lihat lagi sejarahnya ahlu sunnah wal jamaah, ini kalau
Kadang kita itu bingung kalau ndak merujuk pada literasi yang sungguh-sungguh dan valid ya. Ahlu sunnah wal jamaah itu bukan hanya yang diklaim oleh kelompok seseorang. Ahlu sunnah wal jamaah itu ya siapa saja kaum muslimin ini, umat Islam yang mereka mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu komitmen, dia bersungguh-sungguh memegangi nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah plus ijma'. Kesepakatan-kesepakatan yang di sana ada para ulama mensepakati dalam urusan-urusan nilai syariat. Itulah sumber. Dia komitmen terhadap nilai-nilai itu dalam hidupnya. Lah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Maksud kami jangan di era-era abad 4 Hijriyah atau 400 Hijriyah. Bukan, sejak dari Nabi Muhammad SAW. Hubungannya dengan ayat ini tadi, Bapak sekalian bisa merujuk nanti di juz 4 itu ayat yang masyhur tentang perintah para khatib bertakwa. Takwa kan cukup sebenarnya, wasiat takwa kan sudah cukup, tapi masih Allah lanjutkan ayat itu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi masih diperintah lagi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maknanya ketakwaan dan mujahadah kesungguhan kita kepada Allah, wasiat takwa pun nanti agar nilai kesempurnaan ketakwaan juga dilarang. Perintah lagi untuk memegangi nilai syariat dan memperhatikan jangan sampai membuat pecah hatinya kaum muslimin. Itu, jangan buat pecah hatinya kaum muslimin. Ingat ini hari Kamis, hari Senin senantiasa Allah berikan ampunan kan dalam hadis itu, kecuali mereka yang syirik dan kecuali mereka yang punya sahna, masih memendam sesuatu di hati dengan temannya, dengan saudaranya, sudah biarkan dulu hilang rasa memendam sesuatu di hati itu, ataupun berian mereka rukun dahulu. Nah, nanti di bawah ayat itu ada di hari kiamat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhun. Itu alul iman dan alul kafir. Pada hari kiamat nanti kalau orang yang bertakwa, ahlul iman, kita syukuri nikmat iman ini. Maksud kami optimis lah, bukan berarti ya optimis kayak akidah murjiah, wis yang penting pokoknya hati kita di atas iman, kita sudah ikrar syahadat, ndak usah ke masjid, ndak usah ikut kajian, sudah kita modal keyakinan. Bukan, maksud kami optimis itu kalau jenengan masih ingat nilai perbuatan yang profesi atau pekerjaannya bahkan terjatuh berbuat zina, gegara ada anjing yang kehausan saja diambilkan air biar tidak anjing itu kehausan dan mati, menjadikan perempuan wanita itu dalam hadis dia masuk surga. Satu. Ataupun juga ada hadis walaupun jahil dalam urusan khafi, urusan-urusan akidah yang samar, keliru dalam takwil asma wa sifat. Maksud kita kan tidak sampai seperti itu, tidak sampai seperti perbuatan berzina loh. Bukan berarti menganggap halal, mungkin kalahnya dengan hawa nafsu. Terus perbuatan memberikan air minum kepada anjing, apalagi kepada manusia, apalagi ikut memikirkan urusan-urusan keumatan. Maksud kami dasar iman ada, itu surga. Atau karena jahilnya sehingga takwil dalam asma wa sifat, anakku, kalau kamu nanti mendampingi aku ketika aku mau meninggal, aku wasiatkan ketika aku nanti mati, jasadku jangan kamu kubur, tapi bakarlah jasadku, kemudian abu dari bekas jasadku itu taburkan ke lautan, biar berhamburan di lautan, terhembas oleh ombak kesana kemari. Gara-gara apa wasiat seperti itu? Gara-gara orang tadi saking takutnya terhadap siksaan Allah,
sampai wasiat kepada anaknya agar jasadnya ketika dia nanti mati dibakar, kemudian abu dari bekas pembakaran jasad itu disebar di lautan agar terembas oleh laut, jadi selamat dari siksa. Dia takwil, dia karena jahilnya punya anggap Allah tidak punya kudroh, kalau sudah jadi abu itu mesti selamat dari siksaan kubur. Itu pun diudzur karena takutnya kepada Allah, kemudian karena jahil akhirnya dimaafkan oleh Allah. Takwil, kelirunya dalam memahami asma atau sifat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, qadirnya Allah itu dianggap tidak akan menyiksa kalau sudah jadi abu jasadnya seseorang itu. Kita kan tidak sampai seperti itu dimaafkan oleh Allah dan diberi garansi surga. Maksud kami, ini nikmat yang mahal yang terus harus kita syukuri dan kita kembangkan terus sampai puncak. Bagaimana jannatun fid dunya itu kita rasakan halawah manisnya surga dunia itu. Ketika lepas dari dunia itu sudah pernah merasakan manisnya surga dunia tadi. Lah itu di hari kiamat dijanjikan oleh Allah dalam surat Ali Imran tadi, yauma tabyaddu wujuhun. Pada hari kiamat nanti tabyaddu wujuhun, itu ulama yang di era-era sahabat, sigharus sahabat, artinya ini perkataan sahabat yang termasuk garansi sebaik-baik manusia lah secara mutlak. Khairul quruni qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Itu pernyataan beliau begini, yauma tabyaddu wujuhun, pada hari kiamat nanti ada kelompok orang-orang yang tabyaddu wujuhun, wajah mereka putih berseri-seri. Itu siapa? Di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan ada orang-orang yang mereka tabyaddu wujuhun, wajahnya tabyaddu, putih berseri-seri. Itu siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ulamanya sahabat, dia sigharus sahabat ketika para sahabat-sahabat mendampingi Nabi yang sudah sepuh-sepuh itu juga pernah diikutkan, dilibatkan untuk dimintai pendapat. Wafat tahun 68 Hijriah. Beliau wafatnya 68 Hijriah. Itu perkataannya diabadikan di dalam kitab tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Tafsir Bil Ma'thur, yang sampai di tangan kita umat Islam hari ini nomor 2 setelah At-Tabari. Artinya kitab tafsir yang isnadnya itu sangat sikoh dan bil maksur. Perkataan itu ada di situ. Siapa yang wajahnya berseri-seri itu pada hari kiamat? Yauma tabyaddu wujuhun, yaitu tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu sudah masyhur sejak Rasulullah, sejak sahabat hidup, bukan di masa 400 Hijriah yang mengikuti ulama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bukan itu toh. Artinya kaum muslimin semuanya, bahkan siapa yang paling ahlu sunnah wal jamaah yang masih pure, masih ori istilahnya hari ini, masih orisinil, ya Rasulullah dan sahabatnya, dan 3 generasi itu, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu maksud kami nanti teori ini, rumus ini, agar kita tidak bingung dengan pecahnya umat di akhir zaman seperti ini, agar selamat tidak terancam neraka. Nabi kan sabdakan, ikuti mereka, karena itu tadi kata-kata ahlu sunnah wal jamaah. Imam Ibnu Abbas sudah disebutkan sejak di zaman sahabat. Sementara wataswaddu wujuhun, beliau menafsirkan wataswaddu wujuhu ahlil bid'ah wad dhalalah. Ada wajah yang gelap, pekat, kayak tir, kayak oli itu. Wajahnya gelap sekali orang-orang ketika dibangkitkan, naudzubillah min dzalik. Siapakah mereka? Ibnu Abbas menafsirkan
taswaddu wujuhu ahlil bid'ah wad dhalalah. Yang gelap dan pekat wajahnya di hari kiamat itu adalah orang-orang ahlul bid'ah yang mukafirah, yang sampai membuat dia keluar dari Islam, ataupun juga ad-dhalalah, orang-orang yang tersesat, yang kesesatannya sampai membuat dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sudah ada sampai di tangan kita. Pernyataan itu disampaikan oleh sahabat. Itu maksud kami nanti juga sebagai dalil kalau yang dianggap ahlu sunnah wal jamaah itu ya Rasulullah, para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in itu sudah ahlu sunnah wal jamaah, dan kaum muslimin secara umum sepanjang mereka ikrar syahadat, kemudian memegangi Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang dipegangi oleh Rasulullah SAW, mereka ahlu sunnah wal jamaah, bukan kelompok tertentu ataupun mengakukan aku yang paling mengikuti salaf terus yang lain bukan salafi. Itu juga terlalu kadang butuh kajian, karena Nabi itu memberikan solusinya. Kalau kamu nanti hidup panjang, wahai para sahabatku, fa innahu man ya'ish minkum fasayarah ikhtilafan katsira. Kamu nanti kalau hidup panjang akan mesti melihat umat Islam nanti berselisih, ikhtilaf, berpecah dengan perpecahan yang sangat banyak. Nah, dalam kondisi itu Nabi mendefinisikan kalau kamu pengen selamat dan mencari kebenaran itu, karena pecahnya umat Islam sangat banyak sekali, maka fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikuti sunnahku, maksudnya sunnah itu thariqah, jalan hidupku, dan jalan hidupnya 4 khalifah yang rasyidah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali setelah aku nanti mati. Itu dalam berislam itu kembalikan ke sana. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Atau dalam redaksi yang lain Nabi sabdakan, kalau kamu pengen selamat, kamu pengen mencari ahlu sunnah yang paling benar, Islam yang paling pure, murni kebenarannya, ma ana alaihil yaum wa ashabi, apa yang aku pegangi, Islam yang aku amalkan dan aku pegangi hari ini. Artinya hari ini itu waktu Nabi masih hidup, dan yang dipegangi sahabatku saat itu. Aku pegangi dan dipegangi sahabatku hari ini, itu maksud ketika beliau masih hidup. Itulah garansi Nabi sabdakan yang paling benar. Nah, itu tadi. Itu maksud kami kaidah-kaidah ketika di zaman fitnah seperti ini. Banyak firaq, banyak firqah, banyak kelompok dan sempalan-sempalan yang nanti kadang, maksud kami kalau kita melihat realita yang sangat jadi trending hari ini, kebenaran itu tidak mutlak mesti harus menang dalam jadal, dalam jidal, dalam apa itu berdebat itu. Kadang kebenaran itu tidak mutlak harus menang. Karena Nabi sabdakan, hei sahabatku, karena kamu pintar menyampaikan argumentasi, kamu pintar mendatangkan sebuah data fakta yang sebenarnya kamu rekayasa, maka aku jatuhkan, aku putuskan, kamu yang aku menangkan. Kalau seperti itu, seperti halnya aku telah memberikan bara api kepada kamu. Itu hadis tentang qadha di Umdatul Ahkam dan sebagainya. Kita bisa melihat kebenaran itu kadang dikalahkan karena pinternya orang yang salah bersilat lidah dalam berargumentasi, atau pinter kan merekayasa sebuah data fakta hingga akhirnya hakim pun memenangkan karena menghubungkan dan menghukumi itu yang lahiriah saja. Itu bukan pahaman kita, tapi hadis Nabi. Kalau aku putuskan, yang aku menangkan kamu karena kamu pintar bersilat lidah dan mengolah sebuah alasan-alasan, tapi ketahuilah itu seperti halnya aku telah memberikan bara api kepada kamu. Jadi maksud kami, menang dan selamatnya dari putusan hukum padahal dia keliru, itu bukan berarti dia selamat, nanti masih terancam di hadapan Allah kan neraka dan api neraka itu. Nah, begitulah maksud kami, kita jangan terkecoh karena hiruk pikuk dan seolah-olah kebenaran itu mengukur banyaknya orang. Tidak.
kembalikan bagaimana Rasul dan para sahabatnya dalam berislam itu. Makanya ini yang harus terus kita pelajari. Nanti maksud kami biar kita tidak bingung, mudah-mudahan secara urut lah, kisah sejarah lah, sejarah ahlu sunnah wal jamaah itu perlu dikaji, dan bagaimana dirasatul firaq, artinya kelompok-kelompok sempalan yang mereka tetap dalam garis ahlu sunnah tapi masih terancam neraka, itu kita sekurang-kurangnya dasar-dasar kelompok yang masih dominan banyak itu mengetahuinya. Makanya itu perlunya kita terus belajar. Nomor dua juga, apalagi kalau kita sudah umur-umur 40 ke atas, apalagi 50, apalagi sudah di atas, itu seringnya dalam ayat itu Allah firmankan, kenapa justru ketika puncak umur 40 disuruh banyak berdoa. Umur 40, apalagi di atas 40 maksud kami para bapak. Di surat Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Suruh banyak baca doa ini. Suruh banyak, ini doa dari Allah. Langsung ini cakna Allah. Kalamullah dari langit yang ketujuh membimbing doa ketika sudah sibuk dan puncak amanah layaknya seseorang kalau sudah umur 40 mesti punya istri dan anak, punya tanggungan dan urusan. Itu diantaranya mulai internalisasi banyak untuk taubat, banyak untuk mendekat pada Allah, kemudian banyak memperbanyak doa itu tadi. Satu. Nah, kenapa justru puncak kematangannya dia suruh banyak doa seperti itu? Sangat wajar, sangat wajar. Dia harus menghayati seperti itu karena diperintahkan juga agar dia sebagai orang tua bisa menghayati bagaimana orang tuanya dahulu, kepayahannya menjadikan dia menjadi orang tua juga. Artinya sejak hamil bisa menghayati 9 bulan 10 hari itu, maka diperintahkan untuk banyak menyempatkan, meski hanya dengan telepon, meski hanya dengan sapaan WA, meski hanya dengan memberikan infak yang sifatnya tatawwu kepada orang tua yang tidak hidup bersama, nggak sempat mengunjungi secara fisik. Itu bagian dari ibadah yang sangat besar. Apalagi masih punya ibu kok tidak bisa masuk surga. Nah gitu ayat itu. Nah, itu doa suruh memperbanyak. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu mulai inabah. Ya Allah, berilah aku ilham, auzi'ni, alhimni, wafiqni, taufikkanlah aku. Itu haknya Allah. Jadi nikmat yang besar itu taufik dari Allah itu. Berilah aku ilham, mudahkan hatiku untuk bisa mudah syukur terhadap nikmat-nikmat kamu yang telah engkau berikan pada aku dan diberikan pada orang tuaku. Karena nikmat yang diberikan orang tua, efek dan dampaknya mesti juga dirasakan kepada anaknya. Satu. Nomor dua juga, wa aslih li fi dzurriyyati, dan jadikanlah ketaatan, kebaikan, kesolehanku ini merembes dan juga diikuti oleh anakku. Menyertakan pada anak dan cucunya. Jadi tidak sampai pada anak saja. Walaupun anak sudah secara fisik tidak berdampingan dengan kita, terus kita sertakan dalam doa, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, kebaikan, kesolehan dan ketakwaanku itu rembeskanlah juga kepada anakku yang ada di sana, meskipun saat ini tidak satu tempat dan tidak dekat dengan fisiknya dengan aku ketika masih kecil-kecil itu. Ini para bapak ataupun para yang sudah kakek, itu tidak hanya terhenti di anak yang merupakan darah dagingnya, cucunya pun juga masuk. Dua, wa aslih li fi dzurriyyati. Itu pentingnya, maksud kami menyertakan agar anakku meskipun tidak bersama aku, ketakwaan, mujahadah dan kesolehanku rembeskanlah juga, wariskanlah kepada mereka. Ini tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau, kemudian dan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, doa itu disuruh berbanyak, banyak puasa sunnah ataupun juga ya sholat sunnah, puasa sunnah. Itu kalau sudah umur 40 ke atas lah, itu kita pegang, karena itu juga ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang masih pure.
Artinya para salaf pun seperti itu akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah hati kita untuk bisa memahaminya. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.